Assalamualaikum, ketemu lagi di Kibun Channel. Hari ini hari Minggu, tanggal 16 Agustus 2020. Alhamdulillah hari ini cerah ya. Jadi ada asupan nutrisi nih buat para anggrek-anggrek, karena kemarin banyak hujan. Takutnya ada khawatirnya busuk. Tapi enaknya sih nggak perlu nyiram jadinya. Oke, hari ini kita bakal belajar untuk repotting anggrek dari seedling dan remaja. Yuk kita langsung aja yuk. Nah, untuk bahan-bahannya ada ini anggrek nindi Thailand. Terus ini ada seedlingan dari Dendrobium Tuesday Delight. Terus ada juga pot 12, pot 15, media tanamnya arang, kaliandra, sama pecahan batu bata. Oke, kita langsung aja ya. Selamat pagi para pecinta dan hobi anggrek di Indonesia dan Rondo. Pagi ini kita akan sama-sama belajar bagaimana melakukan repotting anggrek yang baru saja tiba atau baru kita beli dari para breeder anggrek. Nah, biasanya kalau datang itu tidak semuanya sudah siap ready dalam bentuk pot gerabah, keramik. Tapi misalnya ada yang dalam bentuk seperti ini. Nah, dia masih dalam bentuk sabut kelapa gitu, diikat begini. Umumnya dendro-dendro yang masih kecil begini, baik itu dendro mini, enobi, umumnya kita beli dari DH itu dalam kondisi seperti ini. Nah, bagi para hobi anggrek, membeli anggrek dengan ukuran seedling ini tentunya sangat ekonomis karena harganya relatif terjangkau. Hanya saja ya harus sabar merawatnya, bisa 6 bulan sampai 1 tahun, bahkan lebih dari 1 tahun baru bisa berbunga. Oke, ini termasuk kategori anggrek seedling. Tapi sebenarnya di sini seedlingnya udah seedling dewasa karena sudah keluar spike. Ini bunga pertama ya? Bunga pertama. Ini udah hampir siap bunga kedua-duanya. Nah, kalau ini juga sama. Sebenarnya ini tidak termasuk ke dalam kategori remaja karena dia sebenarnya dari batang udah keras, kemudian pertumbuhan di pucuk sudah selesai, finish. Ini tandanya yang seperti ini, dia tinggal menunggu waktu saja. Udah tutup daun berarti ya? Tutup daun, sebentar lagi akan siap keluar spike dan bertumbuh. Oke, ini ada beberapa jenis media yang perlu kita siapkan kalau kita mau repotting, karena kadangkala media seperti ini kan tidak memadai untuk pertumbuhan anggrek gitu. Sampai berbunga bisa sih berbunga. Hanya saja nanti mungkin bunganya akan kecil, kurang baik. Jadi kita butuh di repotting ditambah medianya sesuai dengan pertumbuhan agar maksimal mendapatkan nutrisi yang tepat sesuai dengan usia daripada anggrek. Nah, di sini sudah ada beberapa alternatif. Sebenarnya banyak sekali media yang bisa kita gunakan. Tapi kalau kami di Abigail Orchid biasanya menggunakan untuk dasar pot itu pilihannya ada 2. Mau menggunakan batu bata atau mau menggunakan arang. Nah, itu untuk dasarnya. Kenapa harus menggunakan batu bata dan arang? Adalah untuk agar aerasi baik, sehingga baik itu udara maupun air itu bisa keluar masuk dengan cepat ke dalamnya, sirkulasinya. Jadi nggak boleh menggenang terlalu lama air di dalam pot, itu bisa menyebabkan terserangnya jamur. Jadi, nah ini kalau media ini adalah media yang relatif lebih baik dalam mengikat air. Ini adalah cacahan pakis yang masih ada yang lembut-lembutnya, dia bisa menyimpan. Itu pakis atau kaliandra? Ya, kaliandra itu pakis. Pakis ini bukan kaliandra. Kalau kaliandra itu berupa batangan pohon, itu alternatif lain. Oh, tadi salah berarti teman-teman nih. Kalau tadi kan bilangnya kaliandra, ternyata ini tuh pakis. Pakis bubuk. Biasanya ini dijual ya kisaran 25 sampai 35 ribu satu karung kecil. Oke, next step. Oke, kita tahu nih ini bibitnya dari seedling dulu ya berarti ya? Ada, ya. Nah, ini seedlingnya dalam kondisi yang relatif sehat. Ya, walaupun misalnya hanya 3 bulb, tapi dia sehat. Cirinya daunnya juga sehat, mengkilat, gitu kan, tidak
kuning lain. Oke, kita tidak harus membuka ini karena kalau membuka media aslinya saat ini langsung dia akan stres, pertumbuhannya akan terganggu. Jadi kita tetap gunakan media aslinya ini. Tapi kalau mau dibilang kan nanti saja kalau sudah mau repotting yang kedua. Jadi kalau yang pertama gunakan saja tetap media. Karena takut akarnya juga itu ya, kalau masih serabut ya, gitu. Oke. Kalau karena ini potnya sudah pot keramik, maka untuk supaya tidak terlalu berat, ini aja sudah lumayan ya untuk ukuran minda-minda ini butuh tenaga. Kita pakai gunakan dasarnya adalah arang saja. Pilih arang yang agak besar untuk yang paling bawah, kemudian di atasnya kita pilih arang-arang yang agak kecil. Nah, ya sederhana itu kemudian kita simpan. Nah, ini lihat posisinya, dia pertumbuhan kan akan ke depan sini, ke depan. Jadi kita posisikan si tanaman itu di pojok pot karena dengan harapan nanti kalau dia tumbuh anakan yang baru di sini dia akan masih punya space ruang yang banyak. Oke, kalau seperti ini ya karena supaya untuk menahan tegak berdiri ya kita pilih yang agak-agak besar ukurannya. Gitu. Buat itu ya, buat nyangga. Buat nyangga dulu gitu kan. Biar dia berdiri tegak, walaupun sebenarnya ada penyangga dari besi juga untuk membantu dia ini, tapi kalau terlalu banyak besi juga biayanya juga lumayan, bikinnya juga nggak mudah. Oke, setelah ini ya ini kan medianya sebenarnya ini sudah bisa menyimpan air dengan baik juga, ini sabut kelapa, tapi karena kami di sini biasanya menyiramnya kadang tidak setiap hari. Supaya kita kalau lupa nyiram atau tidak sempat dia masih ada cadangan unsur air, ya kita tambahkan saja dengan pakis. Begitu. Nah kalau pakis ini ya kita upayakan masukin saja di pinggir-pinggirnya. Begitu. Padat atau longgar? Padat saja. Jadi biar nggak apa-apa karena nanti ini juga untuk kelonggarannya kan sudah ada penyangganya ini. Dia kelihatan tuh akar itu masih bisa bernapas. Penting di dalam anggrek itu agar si akar itu bisa bernapas, karena kalau kita lihat di alam dia hanya menempel di pohon dan si akarnya itu terbuka langsung ke udara gitu, karena akar itu dia kadang mengambil hara juga dari udara begitu, atau disebut juga akar udara. Dan satu hal yang paling penting dalam menanam anggrek jenis Dendrobium ini, si akar itu atau batang tidak boleh tenggelam di dalam media. Karena kalau tenggelam di dalam media, kemungkinan busuk. Jadi selalu si batang itu di atas media, batang paling pangkal dasarnya itu. Jadi kalau dibenamkan di dalam itu kemungkinan akan busuknya lebih besar gitu. Kalaupun nggak busuk, kemungkinan lainnya adalah nanti pertumbuhannya terganggu, tidak akan susah tumbuh batang baru, tapi yang muncul adalah keiki, nanti dipaksa muncul keiki karena tidak bisa bernapas gitu. Jadi dia tidak bisa muncul dari bawah, munculnya dari atas keiki. Nah, artinya kalau mau mensiasati banyak keiki, benamkan saja kalau di media yang poros gitu. Nanti dengan sendirinya keiki akan banyak muncul begitu untuk perbanyakkan. Ya, nanti kalau sudah selesai diupayakan menyimpan pot ini jangan langsung di tanah. Maksudnya menyatu dengan tanah dasar potnya. Sebaiknya ya ada berbagai cara, bisa digantung dengan menggunakan kawat, atau kalau misalnya nggak mau repot ya minimal di atas rak gitu, atau di atas pot begini biasanya juga bisa dilakukan kalau misalnya tidak punya rak gitu kan, karena terbatas lahan dan sebagainya bisa dengan pot begini. Nah kalau begini ini sangat baik untuk menghindari serangan hama bekicot yang banyak menyerang tanaman anggrek, ataupun juga kemungkinan busuk akar karena terlalu lembab dan basah media. Oke, nanti ya kalau sudah seperti ini tinggal disiram, dipupuk, ya dia akan tumbuh dengan baik dan sempurna sampai berbuah. Jangan lupa kalau kita baru datang anggrek, karena misalnya para hobis itu biasanya nggak bisa nahan untuk punya satu anggrek aja, pasti banyak anggrek. Karena faktor biasanya apalagi emak-emak, nah lupa ini anggrek ID-nya apa. Nah kita harus memberikan ID-nya apa. Nah ini contohnya apa ID-nya, benar lupa lagi ya. Ini ID-nya Dendrobium Tuesday Delight. Ya kita bisa tulis D Tuesday
Tuesday Delight. Nah, ini sekarang tanggal berapa? Tanggal 16. 16, 8, 20. Nah, ini penting. Ini untuk mengontrol kapan anggrek ini sampai di rumah kita atau di guest house, kemudian kondisi. Nanti kita bisa melihat perkembangannya day to day atau week per week gitu kan, sehingga tahu datang baru speak atau masih kecil, nanti berapa tahun ini bisa berbunga gitu. Kemudian di belakangnya ya kalau bisa ditambahkan keterangan lagi, kalau kami misalnya karena kita ya punya banyak ini, kita bisa tambahkan misalnya nama ini Abigail Orchi begitu, Bogor. Nah, kemudian kalau sudah ya tinggal ditempel di sini. Tempel, kita ikatnya di bawahnya aja, di yang paling bawah, tapi jangan terlalu kencang. Supaya dia tidak mengikat batang anggrek terlalu keras, jadi menghambat pertumbuhannya. Oke, nah kalau sudah begini kan ketahuan ini apa. Jadi kalau sudah anggreknya ratusan di rumah kan bingung namanya apa saja, padahal jenis anggrek itu ya puluhan ribu. Nah, kalau misalnya menghafalnya kan nggak mungkin, jadi selalu berikan name ID-nya, ID-nya apa, masuknya apa. Bahkan kalau di beberapa greenhouse akan diberikan tanda kode harganya beli berapa waktu datang gitu, dengan bising. Oke, ini adalah sharing bagaimana cara repotting anggrek dari seedling ya? Iya, dari seedling. Anggap aja ini seedling, walaupun sebenarnya ini dewasa ya. Anggap saja seedling karena ukurannya kecil, tapi perlakuannya sama saja. Dan ya saya kira setiap DH atau setiap penghobi anggrek mempunyai cara masing-masing, metode masing-masing memilih bahan dalam media maupun pot dan sebagainya. Ya itu keragaman bagus saja. Jadi ini berdasarkan pengalaman kami yang seperti ini bagus juga untuk perkembangan anggrek. Tinggal nanti dalam perawatannya, karena anggrek itu memang mudah susah merawatnya, butuh perhatian. Saya kira begitu ya. Saya kira cukup. Mudah-mudahan bermanfaat bagi para hobis anggrek di Indonesia. Oke, semoga bermanfaat ya.